Hai Biners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Kiki, Rizky Fauzia, di Jago JDIH BKKBN on the Go, sesi 3. Nah kali ini kita bakalan ngebahas peraturan lainnya, undang-undang lain. Setelah sebelumnya kita udah ngebahas Undang-Undang 52 dan Sistem Informasi Keluarga juga. Nah, sebelumnya saya mau ngejelasin nih, kenapa ada, rubrik jago ini, biar kita semua melek hukum. Dan orang-orang BKKBN, para biners nih, teman-teman biners, tercerahkan dan tentang peraturan-peraturan yang kita pakai di BKKBN khususnya. Nah, kali ini apa ya, biners? Nih, saya share screen ya. Oke, biners. Nah, ini dia. Kali ini kita bakalan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, kalian para biners bisa unduh di jdih.bkkbn.go.id yang terintegrasi dengan JDIHN yang dibuat oleh BPHN. Oke, biners, kita langsung aja ya. Nah, ini langsung aja ke substansi nih. Pembukaan, ada bab 2 maksud dan tujuan. Binus bisa lihat nih, apa sih undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini? Ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Biners bisa lihat di sini ya. Mungkin Biners nanti bisa di freeze, bisa di stop sebentar, bisa dibaca ya dari A sampai G. Nah, next ini ada bab 3, ruang lingkup dan asas. Ruang lingkupnya. Satu, ruang lingkupnya adalah aktivitas badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, kemudian yudikatif, legislatif, atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua bisa Binus baca nih, pengaturan administrasi pemerintahan mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintah, kewenangan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi. Nah, ini ada asasnya nih, asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. Pasal 6 bisa dilihat di sini ya, Binars. Nah, hak yang dimaksud itu apa? Melaksanakan kewenangan sesuai ketentuan peraturan undang-undang dan AUPB. Menyelenggarakan aktivitas pemerintah, menetapkan keputusan bentuk tertulis atau elektronis, atau menetapkan tindakan, menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, atau membatalkan keputusan atau tindakan. Menggunakan diskresi, mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya, menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas apabila pejabat definitif berhalangan, menerbitkan izin, dispensasi, dan atau konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan. Nah, ini selanjutnya nih Binus, ada pasal 7. Bisa Binus baca di sini ya. Wait, Binus, tadi ruang lingkup dan asas. Nah, ini udah masuk bab 4 ya Binus ya, hak dan kewajiban pejabat tuh. Bisa dilihat ya yang tadi saya baca loh. Nah, bisa di stop sebentar, mungkin bisa di capture sama teman-teman Binus ini. Apa sih hak dan kewajiban pejabat pemerintahan? Di sini udah dijelasin di Binus, ada di pasal 7 juga. Nah,
memberitahukan kepada warga berkaitan dengan keputusan, tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja, menyusun SOP, kemudian memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, menerbitkan keputusan, melaksanakan keputusan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan, mematuhi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, bab 5 nih Binas, kewenangan pemerintahan. Di pasal 8, setiap keputusan atau tindakan harus ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Kemudian ada peraturan perundang-undangannya nih Binar di pasal 9. Bisa Binus lihat di sini ya. Nah, ada 4 ayat. Nah, kemudian ada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu seperti apa Binars? Nah, AUPB yang dimaksud dalam undang-undang yang dari tadi saya baca itu meliputi asas apa? Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Nah, asas-asas umum lainnya di luar AUPB diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada atribusi, delegasi, dan mandat. Bisa dilihat di sini ya, Binars. Kewenangan diperoleh melalui apa, Binars? Atribusi, delegasi, dan atau mandat. Nah, ini penjelasannya bisa Biners dilihat di sini. Kemudian di bab 5 ini, kewenangan pemerintahan, ada asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dijelaskan. Ada atribusi, delegasi, dan mandat. Oh ini yang tadi, sorry Biners. Apa sih atribusi itu ya? Nah, badan atau pejabat pemerintah memperoleh kewenangan melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada. Atribusi diberikan kepada badan atau pejabat pemerintah. Nah, badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan. Delegasi ini dijelaskan, pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, gimana cara memperoleh wewenangnya melalui delegasi? Diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah. Dan merupakan wewenang perlimpahan atau sebelumnya telah ada. Di sini bisa Binus baca lagi nih kewenangan delegasi nih. Nah, dalam mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lain, ada ketentuannya Binus. Satu, dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, paling banyak diberikan kepada pejabat atau badan pemerintahan satu tingkat di bawahnya. Nah, Binus bisa lihat nih ya di ayat 5, 6, dan 7. Oke, next Binus. Mandat nih Binas. Badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Nah, terdiri atas apa? Pelaksana harian. Nah, ini menjelaskan tentang pelaksana harian dan pelaksana tugas ya, Binars. Nah, badan dan atau pejabat pemerintah dapat memberikan mandat kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentang mandat nih, kewenangan pemerintahan. Next ya, Binars. Di sini juga dijelaskan tentang pembatasan kewenangan. Kewenangan badan dan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh apa? Masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya, dan cakupan bidang atau materi.
Kemudian ada tentang sengketa kewenangan di pasal 16. Nah, ini mencegah terjadinya sengketa kewenangan dalam penggunaan kewenangan Binars. Nah, kewenangan penyelesaian sengketa ini berada pada antar atasan pejabat pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan. Bisa Binus baca ya, ini ada ayat 3, 4, 5, sampai 6. Di pasal 17 juga masih tentang penyalahgunaan wewenang nih. Ini udah diatur semua nih Binus di sini. Nah, apa sih penyalahgunaan wewenang yang dimaksud itu ada larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Di pasal 18 masih nih tentang penyalahgunaan wewenang nih. Biners bisa baca nih ya di sini ya, ada di pasal 14 dan pasal 19. Oke Biners, kita ke slide selanjutnya ya. Masih di kewenangan pemerintahan nih. Bisa Biners baca nih ada ayat 2. Nah, kemudian ada pasal 20. Masih tentang terhadap larangan penyalahgunaan wewenang. Oke, next Biners. Pasal 21, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Nah, ini permohonan kepada pengadilan ya. Jadi lihat nih peraturannya benar, harus diperhatikan benar-benar biar kita melek hukum. Kalau ada apa-apa, kita bisa lihat nih dasar undang-undangnya tentang administrasi pemerintahan. Bab 6 tentang diskresi nih Biners yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di pasal 22, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Nah, tujuannya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, dan mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Ini ada lingkup diskresinya nih, Biners. Ada apa aja sih? Bisa dilihat ya, Biners. Pasal 23. Next, persyaratan diskresi. Ada di pasal 24, ada di pasal 25. Bisa dibaca di sini, Biners. Jadi freeze atau di stop ya. Kemudian di pasal 26, pejabat yang menggunakan diskresi itu wajib menguraikan maksud tujuan substansi serta dampak administrasi dan keuangan. Jadi baca sampai ayat 4 ya, Biners. Nah, ini ada lagi pasal 27, pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud tujuan substansi dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. Nah, ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada atasan. Dan di pasal 28 nih Binars, pejabat menggunakan diskresi. Wajib, sama nih, menguraikan maksud tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, kemudian nih di pasal 29, saya jelaskan lagi ya. Nah, di bab 6 ini dijelaskan tentang akibat hukum diskresi nih. Nah, penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila bertindak melalui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, bertindak melampaui batas wilayah, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26, pasal 27, dan 28. Nah, di pasal 31 juga dijelaskan nih Binars tentang apa sih yang mencampur adukan wewenang. Pasal 28. Nah, di ayat 2 akibat hukum dari penggunaan diskresi dimaksud pada ayat 1 dapat dibatalkan.
Pasal 32, penggunaan diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Nah, ini bab 7 nih, penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Minus bisa lihat nih, keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Jelasin juga nih, maksudnya apa di ayat 3. Nah, kemudian di sini juga di bab 7 ini dijelaskan tentang badan dan atau pejabat pemerintahan. Apa itu? Menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan terdiri atas wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi dan tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum untuk melakukan aktivitasnya. Bisa Binus baca nih, ada di pasal 35 juga. Masih tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Next Biners ya. Oke. Dari pasal 36 tentang badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila mempengaruhi kinerja. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan bersifat rahasia, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Next di pasal 37, di pasal 38 juga masih tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, di sini Biners bisa baca bagaimana pejabat dan atau badan membuat keputusan berbentuk elektronis dan sebagainya, bisa Biners baca di sini ya. Nah, ini masih di penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ada izin, dispensasi, dan konsesi. Di pasal 39, ini dijelaskan ya Biners tentang izinnya. Nah, para pihaknya siapa aja sih Biners? Pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas badan dan atau pejabat pemerintahan dan siapa lagi? Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Siapa pemberi kuasanya? Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu penerima kuasa untuk mewakili prosedur administrasi pemerintahan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Nah, ayat 2 dan ayat 3 bisa baca di sini ya. Tentang surat kuasa nih Biners, tentang pencabutan surat kuasa di ayat 5. Nah, di pasal 42 itu menjelaskan tentang konflik kepentingan. Nah, bagi pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Nah, ingat tuh Binars ya, nggak boleh Kak ada konflik kepentingan. Pasal 43 juga masih menjelaskan tentang konflik kepentingan. Pokoknya nggak ada kepentingan pribadi atau bisnis nih, Binars. Hubungan dekat dengan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak terlibat, dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam hal terjadi konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib Binars memberitahukan kepada atasan. Nah, pasal 44 juga masih menjelaskan tentang konflik kepentingan ini ya, Binars. Dilanjutkan dengan pasal 45 dan pasal 46. Oke. Penting juga nih Binars pasal 46 nih. Badan dan atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum,
persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Sorry nih Biners, itu pasal 46 itu adalah bagian keempat sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan. Jadi udah lewat dari konflik kepentingan yang sebelumnya ya Biners. Nah, udah lengkap banget kan Biners. Nah, masih sosialisasi juga di pasal 47. Dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat, maka wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 hari Biners. Pasal 48 juga jelaskan. Nah, selanjutnya pasal 49 itu masuk ke dalam standar operasional prosedur. Pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Oke, benar. Bisa dibaca pasal 49 sampai ayat 3 ya. Selanjutnya apalagi nih di dalam bab 8? Ada pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan. Bagaimana sih tahap-tahapnya Binus bisa dibaca di sini nih. Berapa hari dalam waktu 5 hari kerja sejak permohonan. Kemudian ada penyebarluasan dokumen administrasi pemerintahan Binus. Pasal 51. Jadi wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat. Jadi transparan ya Biners ya untuk mendapatkan informasi kecuali ditentukan oleh undang-undang. Nah, hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan tidak berlaku jika dokumen termasuk rahasia negara, Biners. Ingat ya, dokumen itu harus dilihat apakah itu rahasia negara atau tidak. Nah, bab 9 keputusan pemerintahan. Syarat sahnya keputusan apa nih Biners? Ada di pasal 52. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi sesuai dengan objek. Nah, pasal 53 batas waktunya nih Biners. Bisa dilihat sampai ayat 4. Oke, bisa ya Biners, kamu screenshot atau kamu stop sebentar untuk kamu pahami. Mungkin dari Biners ada yang sedang ada permasalahan atau mau tahu aja nih tentang administrasi pemerintahan biar lebih melek hukum nih Binars. Bisa nih baca-baca dari YouTube kita ya. Nah, next nih di pasal 54 keputusan meliputi keputusan bersifat apa? Konstitutif dan deklaratif. Keputusan yang bersifat konstitutif itu di pasal 55. Nah, pasal 55, setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan. Jadi nggak sembarangan, Binars. Next, pasal 56. Nah, selanjutnya berlaku dan mengikatnya keputusan. Berlakunya keputusan itu, keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Nah, ini pokoknya tentang keputusan, berlakunya keputusan pemerintahan yang dibuat ya, Biners ya. Bisa dibaca di sini, Biners. Di pasal 59 juga masih berlakunya keputusan. Nah, ini mengikatnya keputusan nih, next Biners, di pasal 60. Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan. Nah, bisa dibaca nih ayat 2 dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, gaya mengikat keputusan sejak diterimanya. Ingat ya Bina, sejak diterimanya oleh penerima keputusan. Kemudian ada tentang penyampaian keputusan di pasal 61 nih. Lengkap banget ya Biners ya. Dijelaskan juga bagaimana sih sosialisasinya, bagaimana penyampaian keputusannya juga di sini. Tenang aja Binar, semua udah lengkap, bisa kalian lihat di sini.
Pasal 62 juga tentang penyampaian keputusan itu bisa disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. Bisa melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya, mulai berlaku paling lama 10 hari kerja terhitung sejak ditetapkan Binars. Nah, selanjutnya keputusan pemerintahan juga nih masih perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan. Perubahan di pasal 63. Apabila ada kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan, atau fakta baru. Nah, bisa dilihat sini ada tentang pencabutan juga nih. Dapat dicabut apabila cacat wewenang, prosedur, dan atau substansi. Penundaan nih Binas. Keputusan dapat ditunda kecuali keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan atau konflik sosial. Selanjutnya pembatalan nih Binar di pasal 66. Dibatalkan apabila terdapat cacat, wewenang, prosedur, dan atau substansi. Nah, Binar, ini ketentuannya nih, berapa hari keputusannya, pencabutannya dilakukan atas perintah pengadilan. Di sini ada semua ya, Binar, di pasal 67 juga. Pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, barang, dan yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan. Next winners, pasal 68, keputusan berakhir apabila habis masa berlaku, dicabut pejabat pemerintahan yang berwenang, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan putusan pengadilan atau diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dibaca nih sampai ayat 5 ya winners ya. Dan di pasal 69, badan dan atau pejabat pemerintahan dapat mengubah keputusan atas permohonan warga masyarakat terkait. Tuh, kan winners? Selalu ada peran serta warga masyarakat nih, Dinas. Baik terhadap keputusan baru maupun keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda, atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur pasal 63 ayat 1, 64 ayat 1, pasal 65 ayat 1, dan pasal 66 ayat 1. Nah, ini bab 9 nih, masih keputusan pemerintahan, akibat hukum keputusan dan atau tindakan. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan yang tidak sah ini dijelaskan. Apabila dibuat oleh yang tidak berwenang, yang melampaui kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang. Hati-hati loh Bin. Akibat hukum, keputusan dan atau tindakan yang dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi. Dan dilihat di sini di pasal 72 juga masih ya tentang itu. Nah, legalisasi dokumen di pasal 73. Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan atau fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Itu tentang salinan ya, Biners ya, harus tetap dilegalisasi loh, ingat loh ya. Nah, pasal 74 keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Keputusan yang dilegalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi wajib loh Biners, wajib bahasa Indonesia. Nah, penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi. Bab 10 Biners, upaya administratif. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Nah, ini ada upaya administratifnya itu keberatan dan banding. Nah, di pasal 76 juga masih menjelaskan ini ya, Binars, upaya administratif ini. Keberatan dijelaskan di pasal 77. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Bisa Binars baca nih ya sampai ayat 6 dan 7.
Pasal 78, keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan keputusan upaya keberatan diterima. Ini masih tentang upaya administratif yang tentang keberatan ya, Binus. Masih pasal 79 itu masih tentang oh sorry, benar tadi upaya administratif udah selesai. Sekarang kita ke bab 11, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan. Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dilakukan oleh siapa, Binas? Menteri dengan mengikut sertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Nah, dilakukannya dengan melakukan supervisi, mengawasi pelaksanaan undang-undang, administrasi pemerintahan ini, mengembangkan konsepnya, memajukan tata pemerintahan yang baik atau good governance ya, Binars, memajukan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, melindungi hak individu dan warga masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini ada bab 12, sanksinya Biners. Kamu bisa lihat nih, pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan seterusnya bisa Biners dilihat di sini dikenai sanksi apa Biners? Administrasi ringan. Itu pasal yang melanggar ketentuan yang Biners bisa lihat di ayat 1 itu ya, dia dikenai administratif ringan. Nah, kalau yang kedua, kalau dia melanggar, kalau badan dan atau pejabat pemerintahan ini melanggar pada pasal 25 ayat 1, 25 ayat 3, 53 ayat 2, 53 ayat 6, 70 ayat 3 dan pasal 72 ayat 1 dikenakan sanksi administratif sedang. Jadi ada tingkatannya Biners ya. Nah di ayat 3 juga nih pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dan 42 dikenakan sanksi administratif berat. Dan juga kalau yang dimaksud melanggar ayat 1 atau ayat 2 ya, menimbulkan kerugian pada keuangan negara, hati-hati loh Binus, perekonomian nasional dan atau merusak lingkungan hidup, itu sanksinya administratif berat. Nah, apa sih sanksi administratif ringan itu? Teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan dan atau hak-hak jabatan. Kalau sedang itu ada pembayaran uang paksa atau ganti rugi, pemberian sementara dengan memperoleh pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Kalau berat, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta dipublikasikan di media massa. Atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta dipublikasikan di media massa. Nah, sanksi lainnya disesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Siapa yang menetapkan sanksi ini? Ada atasan pejabat, kepala daerah, menteri atau pimpinan lembaga, dan presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri atau pimpinan lembaga. Jadi memang ada tingkatannya Biners ya. Nah, ini pasal 83 menjelaskan tentang sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. Bab 13 ketentuan peralihan. Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan. Nah, ini ketentuan peralihan undang-undang sebelumnya ya, Binars, bisa kamu baca di sini. Oke, ketentuan penutup. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun. Oke. Nah, Binars, undang-undang ini disahkan dan masih berlaku ya, Binars, itu di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono.
Oke Biners, terima kasih udah dengerin presentasi saya hari ini. Keren banget kan? Jadi memang administrasi pemerintahan ini penting banget buat kita sebagai ASN untuk mengetahui bagaimana administrasi pemerintahan yang baik dan benar. Jadi teman-teman Biners tuh jadi melek hukum, jadi tahu apa yang harus Biners lakuin tentang administrasi pemerintahan, sanksinya juga tetap Biners harus tahu. Oke, terima kasih Biners sudah mendengarkan Jago JDIH BKKBN on the go sesi 3. Semoga ini bermanfaat buat para Biners untuk kita untuk literasi hukum. Dan teman-teman Winners bisa unduh tentang administrasi pemerintahan ini di jdih.bkkbn.go.id. Bisa di situ juga, bisa diunduh. Nah, akhir kata nih Biners, jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube-nya Bihukor, Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana BKKBN untuk tetap dapetin informasi terkini dan informasi seputar hukum, organisasi, tata laksana, dan tentang internal BKKBN juga bisa kamu dapetin di sini. Pokoknya seru banget di sini ya. Terima kasih Bina, stay healthy and safe buat kamu, apalagi di masa pandemi ini. Akhir kata, saya Kiki Rizky Fauzia mengucapkan terima kasih atas segala atensinya teman-teman dan terima kasih atas apresiasinya. Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan selalu semangat dimanapun kalian berada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami tim Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana BKKBN. Bye.